Hidup rakyat Papua. Hidup. Hidup rakyat Papua. Hidup. Hidup rakyat Papua. Hidup. Militerisme. Lawan. Konferensi pers Rakyat Peduli Hak Asasi Manusia Papua menyikapi tuduhan PJ Gubernur Papua Tengah dan Kepolisian Nabire kepada masa aksi Front Rakyat Peduli Hak Asasi Manusia Papua sebagai pelaku pemerkosaan. Pasca aksi demo damai 5 April 2024 di Nabire dalam rangka memprotes perlakuan penyiksaan 3 orang warga sipil di Puncak, Papua pada 3 Februari 2024 hingga meninggal dunia. Aksi demo tersebut dibubarkan oleh gabungan TNI dan Polri dengan menggunakan wapen atau karet mati, menembak gas air mata, peluru karet, peluru timah, serta polisi menggunakan pisau menikam massa aksi. Sejak demonstrasi yang dibubarkan paksa tersebut telah beredar luas diberitakan terkait para korban pemerkosaan massa aksi dari dan mendiskriminasi Front Rakyat Peduli Hak Asasi Manusia Papua sebagai pelaku pemerkosaan. Pemberitaan di sejumlah media misalnya Detikcom, Sindo News tertanggal 8 April 2024, Kasat Reskrim Polres Nabire, Arjun Komisaris Polisi AKBP Haritlah Eka Anwar mengungkapkan 2 orang wanita menjadi korban kekerasan dan pemerkosaan yang dilakukan sekelompok massa yang melakukan aksi demo di Jalan Jayanti, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Sedangkan titik kumpul massa aksi demo di Hotel Jepara 2 dan jarak terjadinya pemerkosaan lebih dari 1 kilometer. Lantas, sejumlah aparat gabungan yang berada di titik kumpul aksi juga tidak mengetahui peristiwa tersebut hingga sampai hari ini, tanggal 18 April. Kepolisian Nabire belum juga mengumumkan tersangka pelakunya karena masih dalam proses penyelidikan. Sekalipun polisi mendapatkannya, statusnya akan disebut sebagai tersangka dan hanya hakim yang dapat menetapkan siapapun yang jadi tersangka sebagai pelaku atau bukan. Polisi tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan siapapun atau kelompok manapun sebagai pelaku. Berdasarkan kronologi dari 2 orang perempuan korban pemerkosaan yang dilaporkan PJ Gubernur Papua Tengah, Dr. Ripka Haluk SOS MM kepada Detik tanggal 11 April dari Jayapura mengatakan bahwa 2 orang korban itu dilakukan oleh massa aksi demo damai yang tergabung dalam Front Rakyat Peduli Hak Asasi Manusia Papua. Di situ letak kekeliruan PJ Gubernur Provinsi Papua Tengah. Tidak benar seorang pejabat publik mengakui dan mengumumkan di publik tanpa melakukan investigasi dan verifikasi data di lapangan, serta memastikan bukti-bukti pendukung lainnya. Lalu selanjutnya, massa aksi ditetapkan sebagai pelaku. Lantas, letak kekeliruan berada pada ungkapan para pelaku berasal dari massa aksi tanpa melalui tahapan penyelidikan. Sekalipun dalam proses penyelidikan ke depan akan ditemukan pelakunya, ia berasal dari golongan manapun atau dari organisasi manapun, tindakan tak terpuji tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh siapapun yang terdakwa. Demi kemanusiaan, pemerkosaan tersebut merupakan tindakan tak terpuji dan para pelaku wajib ditangkap dan diadili untuk mendapatkan keadilan bagi korban. Tetapi perihal tuduhan pelaku terhadap massa aksi tersebut, pertanyaannya, apakah Ibu Gubernur dan Kepolisian Nabire sudah mengetahui dan menangkap para pelakunya? Apabila itu berasal dari massa aksi, siapa? Ataukah hanya karena titik demo dan lokasi pemerkosaan yang lebih dari 1 kilometer sehingga secara subjektif mengambil kesimpulan bahwa massa aksilah pelakunya? Sebab demi keadilan dan kemanusiaan, Gubernur Papua Tengah mengutuk perihal senonoh tersebut. Kami salut tindakan tersebut dan tentu bangga. Tetapi dengan menyebut massa aksi adalah pelakunya, mestikah Anda harus menuduh dan melukai kelompok lain sebagai pelaku tanpa proses penyelidikan? Apakah
keadilan dan kemanusiaan, Anda harus membiarkan 19 orang masa aksi korban penembakan, pemukulan, dan dilukai dengan pisau? Apakah karena hal itu Anda harus membiarkan masa pendemo dibubarkan secara paksa? Demi perihal itu, Anda juga membiarkan aparat gabungan merenggut hak menyampaikan pendapat di muka umum, serta ruang demokrasi diberangus. Itu penuduhan. Hal ini mengarah pada kriminalisasi masa pendemo dan Front Rakyat Peduli Hak Asasi Manusia Papua yang melakukan aksi pada 5 April 2024 lalu. Sementara itu, Kepolisian Nabire dan Pemprov Papua Tengah mengabaikan kondisi 19 orang masa aksi korban pemukulan dan penembakan yang dilakukan oleh aparat gabungan, serta sejumlah motor yang diangkut ke kantor polisi dan sejumlah motor yang dirusaki di titik aksi. Hingga sampai detik ini 18 April 2024 belum diperbaiki dan dikembalikan ke pemiliknya. Sementara masa aksi juga adalah korban represif TNI Polri yang tak sempat dipikirkan oleh gubernur bahwa masa aksi juga adalah warga Papua Tengah yang justru pemerintah harus adil dalam perhatian dan kompensasi. Kami dari Rakyat Peduli Hak Asasi Manusia Papua tidak sedang melawan dan membangun permusuhan dengan suku, ras, dan agama tertentu yang ada di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Rakyat Papua dan rakyat Indonesia di Nabire jangan mau diadu domba oleh TNI Polri dan Pemprov Papua Tengah yang selama ini membungkam ruang demokrasi bagi gerakan rakyat di Nabire. TNI Polri dan Pemprov Papua Tengah menggunakan kasus pemerkosaan di Jayanti sebagai alat untuk mengkriminalisasi Front Rakyat Peduli Hak Asasi Manusia Papua dan menyembunyikan fakta pembubaran paksa sikap anti demokrasi terhadap aksi rakyat Papua pada 5 April 2024 di Nabire. Berdasarkan itu, kami Rakyat Peduli Hak Asasi Manusia Papua menghimbau dan menyatakan sikap. 1. PJ Gubernur Papua Tengah dan Kepolisian Resor Nabire segera bertanggung jawab atas tindakan tidak menyenangkan terhadap Front Rakyat Peduli Hak Asasi Manusia Papua dan masa aksi yang dituduh sebagai pelaku pemerkosaan tanpa melalui proses penyelidikan. 2. Kami mengecam tindakan pemerkosaan dan pembakaran rumah penjaga musola oleh orang tak dikenal di Jayanti yang lebih dari 1 kilometer dari titik aksi, Hotel Jepara 2. Polisi segera tangkap dan adili pelaku pemerkosa dan pembakar rumah penjaga musola. Keadilan harus berpihak kepada siapapun tanpa apapun alasannya. 3. Mengutuk tindakan bantuan yang diskriminatif oleh PJ Gubernur Papua Tengah yang mengganti rugi kebakaran rumah tetapi tidak membantu kerugian yang dialami masa aksi demo damai Rakyat Peduli Hak Asasi Manusia Papua. 4. Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera berikan layanan pengobatan secara fisik maupun psikis terhadap 19 korban pemukulan, penembakan, dan luka sayatan pisau yang dilakukan oleh TNI Polri terhadap masa aksi demo damai. 5. TNI Polri hentikan upaya pengalihan isu dan memprovokasi isu yang berpotensi berdampak pada konflik horizontal, sebab pada prinsipnya kami berjuang melawan sistem yang tidak memihak kepada rakyat. Musuh kami bukanlah kepada sesama manusia berdasarkan ras, warna kulit, atau agama apapun, sebab kemanusiaanlah lebih tinggi derajatnya. 6. Rakyat Papua dan rakyat Indonesia yang ada di Nabire, mari bersatu menyelamatkan ruang demokrasi di Nabire, sehingga semua aspirasi dapat tersampaikan tanpa adanya pembungkaman oleh TNI Polri yang terus merekayasa situasi. Mari wujudkan Nabire yang ramah demokrasi rakyat. Demikian himbauan dan pernyataan sikap Rakyat Peduli Hak Asasi Manusia Papua. Mari seluruh rakyat bersatu demi mewujudkan pembebasan manusia yang sejati dari tirani penindasan. Nabire, 18 April 2024. Juru bicara Yeti Tagi, Koordinator Umum Martinus Dogomo, penanggung jawab 1 Yohanes Giai, 2 Aden Dimi. Hidup rakyat Papua. Hidup. Hidup rakyat Papua. Hidup.
Hidup rakyat Papua. Hidup. Militerisme. Lawan.